Tematik kelas 6, tema 9, subtema 3, tokoh penjelajah ruang angkasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 6, ketemu lagi dengan Bunda Tuti. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang materi tematik kelas 6, tema 9, subtema 3 dengan materi tokoh penjelajah ruang angkasa. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Tokoh cerita fiksi dan pengalaman pribadi. Sistem dan karakteristik anggota Tata Surya. Perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Dan yang terakhir adalah memahami patung. Di zaman modern dan era globalisasi ini, kita dituntut untuk bisa menggunakan teknologi yang ada agar kita dapat terus menjalani kehidupan dengan lebih mudah. Perkembangan teknologi terus mengalami inovasi. Perkembangan terjadi untuk mempermudah aktivitas manusia dalam kehidupan. Tahukah kamu bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita alami dan nikmati saat ini diawali oleh penemuan-penemuan yang dilakukan oleh para ilmuwan? Contohnya adalah penemuan teleskop. Teleskop merupakan alat yang digunakan untuk mengamati benda di luar angkasa. Bintang, planet, komet, asteroid, dan benda luar angkasa lainnya dapat diamati dengan jelas. Lalu tahukah kalian siapa penemu teleskop? Mari kita simak bersama. Pada tahun 1608, teleskop pertama kali ditemukan oleh Hans Lippershey. Ia adalah seorang pembuat lensa dari Belanda. Ia menemukan bahwa menyusun dua lensa dengan jarak tertentu akan membuat sebuah benda tampak lebih dekat. Namun sayangnya, pengajuan hak paten atas penemuannya ditolak. Tahun 1609, Galileo Galilei, ilmuwan asal Italia, mendengar kabar tentang ditemukannya teleskop. Ia langsung membuat teleskop sendiri dan mengarahkannya ke langit di malam hari. Dengan bantuan teleskop, ia menguatkan teori heliosentrisnya bahwa seluruh planet di tata surya mengelilingi matahari. Tahun 1610, Galileo mempublikasikan sebuah buklet kecil yang berjudul The Starry Messenger. Buklet ini mengungkapkan beberapa penemuan angkasa luar yang menarik. Galileo menemukan bahwa permukaan bulan tidak rata dan halus, namun ternyata dipenuhi kawah dan gunung. Galileo juga menemukan planet-planet lain, termasuk Saturnus memiliki lingkar seperti cincin. Menemukan Venus yang memiliki fase seperti bulan dan berputar mengelilingi matahari. Menemukan bahwa Jupiter memiliki satelit sendiri dan tidak berputar mengelilingi bumi melainkan matahari. Sehingga menguatkan teori Kopernikus sebelumnya yang menyatakan bahwa matahari adalah pusat tata surya karena planet-planet mengelilingi matahari.
Berkat temuannya tersebut, Galileo memperoleh sebutan Bapak Sains Modern. Selain Galileo, Friedrich Wilhelm Herschel, tokoh astronomi Inggris yang lahir di Jerman, juga menciptakan sebuah teleskop sehingga menemukan planet Uranus pada tahun 1782. Para ahli membagi planet-planet dalam tata surya berdasarkan orbit asteroid ini menjadi dua kelompok, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet dalam adalah planet-planet dalam tata surya yang berada di dalam orbit asteroid. Sehingga yang termasuk planet dalam adalah planet Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan yang termasuk planet luar adalah Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Tahukah kalian apa yang membedakan planet dalam dan planet luar? Berikut ini adalah perbedaan planet dalam dan planet luar. Perbedaan planet dalam dan planet luar ini terdapat di buku siswa tema 9 halaman 150. Pengetahuan tentang luar angkasa dapat kita peroleh seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejak dahulu kala, manusia sudah mulai mempelajari alam semesta. Di Wiltshire, Inggris, ditemukan Stonehenge yang berwujud sekumpulan batu raksasa yang disusun ke atas dalam sebuah lingkaran besar. Para ilmuwan percaya bahwa bangunan itu digunakan untuk mengamati pergerakan matahari dan bulan. Sedangkan dari peradaban Yunani kuno, Pythagoras mengemukakan bahwa bumi itu bundar. Kalian bisa mempelajari tokoh angkasa luar dan penemuannya di buku siswa tema 9 halaman 185 dan 186. Rasa keingintahuan manusia yang tinggi membuat negara Soviet meluncurkan Sputnik 1, pesawat angkasa luar pertama pada tahun 1957. Pada tahun 1961, Yuri Gagarin dari Rusia menjadi orang pertama yang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Yuri berhasil mengelilingi bumi dengan waktu 108 menit. Selanjutnya, berbagai misi pesawat penjelajah mulai diluncurkan. Ada Neil Armstrong dari Amerika, yaitu astronot yang pertama kali berhasil mendarat di bulan. Ada Edwin Eugene Aldrin atau Buzz Aldrin dari Amerika. Ada Valentin Tereshkova dari Soviet yang menjadi astronot wanita pertama di dunia. Dan ada Pratiwi Sudarmono dari Indonesia, astronot wanita pertama di Asia dan astronot pertama di Indonesia. Manusia mampu menciptakan kendaraan untuk membawa manusia hingga ke tempat yang tak terbayangkan sebelumnya. Kendaraan merupakan alat yang digunakan untuk memindahkan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Kegiatan memindahkan barang atau manusia dari satu tempat ke tempat yang lain disebut dengan transportasi. Transportasi masa kini telah menunjukkan kemajuan yang pesat baik transportasi darat, air, dan udara. Transportasi darat yang semula menggunakan tenaga manusia sekarang mulai menggunakan mesin. Begitu pula yang terjadi dengan transportasi air. Zaman dahulu transportasi udara yang paling canggih adalah balon udara. Setelah ditemukannya pesawat terbang yang pertama oleh Wright bersaudara, maka sekarang pesawat terbang mulai mengalami perkembangan. Bahkan kabarnya, kedepannya manusia bisa berwisata ke planet lain atau ke bulan. Modernisasi memang memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung.
Demikian juga dengan dampaknya pada sistem transportasi darat saat ini. Mari kita baca apa saja dampak dari modernisasi terhadap sistem transportasi darat. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, karangan fiksi adalah karangan yang dibuat berdasarkan hayalan dan imajinasi pengarang. Selanjutnya mari kita baca cerita fiksi di buku siswa halaman 198 yang berjudul Yuk Kerja Bakti. Cerita fiksi tersebut menceritakan bahwa warga Kelurahan Mekarjaya Depok bersiap menghadapi musim hujan dengan mengadakan kerja bakti membersihkan lingkungan hari Minggu. Nah, dari cerita fiksi tersebut, kalian bisa membandingkan pengalaman kalian yang pernah kalian alami yang hampir sama dengan cerita fiksi tersebut. Kerja bakti merupakan salah satu kegiatan yang dapat mempererat persatuan dan kesatuan. Apa arti penting persatuan dan kesatuan? Persatuan berasal dari kata satu yang artinya tidak terpecah belah atau utuh. Arti persatuan yaitu bersatunya bermacam-macam aneka ragam kebudayaan yang utuh dan serasi. Seni kerajinan patung di Indonesia sudah sejak lama berkembang pesat di berbagai daerah Indonesia. Patung merupakan benda 3 dimensi yang memiliki tinggi, panjang, dan lebar tertentu dan dapat disentuh. Berikut ini adalah contoh patung yang menggunakan teknik merakit atau merangkai beberapa potong bahan-bahan untuk membentuk sebuah patung. Patung miniatur kendaraan skuter berbahan kaleng bekas minuman ini adalah hasil karya dari Pak Ujang dari Bandung. Ada juga seniman asal Kota Malang, yaitu Ono Sumarsono, yang membuat seni patung logam dengan bahan besi tua bekas pakai. Ono berhasil menciptakan beberapa patung raksasa bertema hewan seperti buaya dan kura-kura. Dari cerita Pak Ujang dan Pak Ono tadi, kalian juga bisa loh membuat patung konstruksi sederhana. Kalian bisa membaca cara membuat patung, bahan dan alatnya di buku siswa halaman 192 dan 193. Bahkan, kalian juga bisa membuat roket air yang bisa meluncur sendiri. Nah, anak-anakku, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.